Itu kayaknya kamu udah bisa gitu kan, udah paham, itu kan SMP punya. Tapi nanti di SMA kita akan bandingkan misalkan 25 Celcius nanti tuh kira-kira nanti berapa derajat X. Nah, X ini apa? X ini adalah skala lain selain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nanti sini nanti SMA kita ngubah skala suhu yang satu ke yang lain, tapi terkadang bukan skala keempat ini, tapi skala lain. Contohnya misalkan, lihat di sini sebelum saya lanjut, tolong di sini nanti kamu garis bawahi ya. Kamu harus hafal bahwa keempat skala suhu ini itu ada namanya batas bawah yang bawah punya, ada batas atas yang atas punya gitu kan. Jadi yang bawah ini Celsius itu ada skala bawah itu adalah 0, atasnya 100, Reaumur 0, 80, Fahrenheit berapa ini? 202 32 sorry. 332 dengan 212. Ini 273 dengan 373. Nah, di sini yang saya kasih tahu, kamu tuh harus hafal, harus tahu skala bawah dan skala atas. Apa arti skala bawah, skala atas? Arti dari Celsius itu kan dia kan punya skala bawah 0 ya. Berarti skala bawah ini itu adalah titik beku. Artinya apa? Bahwa pada skala Celsius air membeku itu 0 derajat. Pada skala Reaumur, air membeku 0 derajat. Fahrenheit, air membeku 32 derajat. Kelvin, air membeku itu 273 derajat. Jadi nanti yang garis bawah ini, itu adalah titik bekunya. Sedangkan yang atas, itu adalah titik didihnya. Jadi masing-masing skala itu ada batas titik didih air gitu loh. Jadi pada Celsius, air mendidih itu 100. Reaumur air mendidih 80. Kelvin Fahrenheit air mendidih 212, Kelvin 373. Nah, itu harus tahu apa sih arti batas atas batas bawah. Nah, coba sekarang kita kerjakan contoh. Contoh ya. Saya membuat sebuah termometer dengan skala skala X misalkan ya. Nah, misalkan skala X. Termometer saya ini, skala X ini, dia punya, misalkan air mendidih itu misalkan pada suhu 180. Membeku itu min 20 gitu ya. Nah, kalau misalkan saya mengukur suatu suhu air dengan menggunakan derajat Kelvin, derajat Reaumur, saya mengukur suhu itu suhunya misalkan 30 Reaumur. Kira-kira kalau saya ukur ke skala X ini berapa ya? Gitu ya. Jadi ini adalah skala X, itu bukan skala Celsius, bukan skala Fahrenheit, bukan Kelvin juga, tapi skala lain. Ya nanti di SMA itu kita ubah suhu skala yang keempat itu nanti ke skala lain, termometer lain selain skala dari keempat tadi. Contoh misalkan sebuah termometer X, dia punya titik didih 180, titik beku minus 20. Nah, kalau misalkan nih air saya ukur dengan Reaumur, dia 30 derajat Reaumur. Kira-kira kalau saya ukur ke X berapa suhunya? Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini ya, gampang aja. T misalkan kita buat ya, misalkan T. Jadi nanti kita buat nanti skala X sama dengan Reaumur ya. Caranya gimana? Kita buat. Nanti caranya adalah skala X itu atas kurang tengah. Berarti 180 minus T, lalu atas kurang bawah. 180 kurang minus 20, itu yang X-nya. Yang T juga sama, atas kurang bawah. Apa atasnya Reaumur? 80 ya? 80 minus 30 per atas kurang bawah. Bawahnya 0 ya? 80 kurang 0. Berarti kita hitung. 180 minus T per 200 adalah 50 per 80. Kita coret. Kalau misalkan kita kali silang berapa ini?
64,61440 kurang 8T sama dengan 1000 ya. Berarti 440 sama dengan 8T. T sama dengan 440 bagi 8. Berapa itu? 55. 55. 50 berapa itu? Hah? 55. Berapa Ya, Jaya? 55. Oke, 55 derajat X. Berarti nanti sih saya terukur 55 derajat X. Caranya, jadi gampang. Cuman atas kurang bawah, tengah, atas kurang bawah, sama dengan atas kurang tengah, atas kurang bawah. Udah hitung gampang. Itu kalau suhu saya pikir tidak ada masalah. Tolong dicatat. Oke, Terlanjut dengan kalor. Nah, kalor itu apa? Kalor itu adalah panas ya, energi panas ya. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan Q, heat ya. Q, heat. Nah, kalor itu nanti kalau misalkan ya, kalau kita kasih kalor ke suatu zat. Nah, jadi gini. Jadi kalau kalor itu dikenai pada suatu zat, kalau kita memberikan kalor pada suatu zat, nanti akan terjadi dua peristiwa. Pertama, nanti akan terjadi kenaikan suhu. Nanti suhunya naik, lalu ada perubahan wujud. Suhu naik dan perubahan wujud. Jadi nanti kalau misalkan kalor itu berfungsi untuk menaikkan suhu, berarti nanti itu Q adalah MC delta T. Nah, kalau yang merubah wujud ada dua ya. Nanti kalau kalor itu nanti dia untuk melebur, nanti dia punya kalor lebur, Q sama dengan M kali L. Kalau menguap, berarti punya Q sama dengan M kali U. Ya, ini udah dicatat ya. Nah, berarti nanti ada 3 rumus kalor ya. Q sama dengan MC delta T, M kali L sama M kali U. Kapan pakai MC delta T, kapan pakai M kali L, kapan pakai M kali U gitu. Nah, nanti ini ada caranya ya. Coba contoh misalkan. Contoh ya. Kalau saya tanya, tentukan berapakah kalor untuk mengubah, misalkan ya, untuk mengubah 100 gram es minus 20 Celcius menjadi air 80 Celcius ya. Ini di SMP udah pernah belajar kan? Kita buat grafik ya.
buat grafiknya. Berarti nanti ini minus 20. Nanti minus 20 nanti harus 0. Ini kan nanti ini kan. Nah, ketika ini 0, nah, nanti ini minus 20 itu harus jadi apa dulu? Harus jadi S0 dulu. Ke sini, baru dia melebur lagi sampai sini. Naik suhunya menjadi 80 derajat. Berarti nanti untuk mengubah S-20 dengan 80 itu apa? Ada 3. Nanti pertama, min 20 naikkan dulu suhunya menjadi 0, itu pakai Q, MC delta T. Baru nanti sampai sini, nanti leburkan dulu pakai M kali L. Baru nanti udah melebur semua di ini air. Nanti naik suhu lagi menjadi apa lagi? Q, MC delta T. Ini SMP. Berarti nanti kalornya berapa? Q1 tambah Q2 tambah Q3. Tambahin aja dapat. Nah, lalu lanjut selanjutnya. Kan ada bahas itu, ada tulis kalor jenis ya. Itu kan situ kan apa kalor jenis gitu kan. Nah, coba. Coba contoh lihat. Nah, kita bahas kalor jenis ya, itu kemarin saya sudah suruh catat apa pengertian kalor jenis. Ini masing-masing zat itu punya kalor jenis atau C kecil ya. Nah, contoh misalkan air itu punya kalor jenis berapa? 4.200 ya. Satuannya joule per kg derajat Celcius ya. Lalu S itu punya itu adalah 2100 joule per kg derajat Celcius. Coba, apa arti kalor jenis coba? Saya bisa artikan, apa sih arti kalor jenis itu? Permisi Pak, mau coba Pak. Ya, ya silakan. Itu jumlah kalori yang diperlukan ya atau yang diserap oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, berarti Carson, berarti kan di sini kan CAir itu contoh ya, CAir itu adalah 4.200 joule per kg derajat Celcius. Artinya apa? Itu perlu 4.200 joule kalor untuk
eh, menaikkan menaikkan suhu untuk mengubah wujud zatnya per kilogram per 1 derajat Celcius. Oke ya. Nah, coba berarti kan tadi kata Charson itu bahwa apa arti C? Kan C air itu apa? 4.200 Joule per Kg derajat Celcius. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa air dengan massa 1 Kg dengan menaikkan suhu 1 Celcius itu perlu kalor sebesar berapa? 4.200. Nah, itu yang kata Charson ya. Bahwa CR itu apa? Jadi CR itu adalah 4.200 Joule per Kg derajat Celcius. Artinya apa? Artinya adalah bahwa untuk menaikkan 1 derajat Celcius dengan massa 1 Kg air itu perlu 4.200 Joule. Ini yang kata Charson ya. Nah, contoh misalkan kalau jenis es misalkan 2.100, apa artinya? Artinya adalah massa es 1 Kg untuk menaikkan suhunya itu sebesar 1 Celcius, dia perlu kalor sebesar 2.100 Joule gitu. Jadi itu arti kalor jenis. Apa kalor jenis? Kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dengan massa 1 Kg itu berapa gitu. Jadi kalau misalkan contoh kalor jenis air itu 4.200 Joule per Kg derajat Celcius, artinya apa? Bahwa untuk menaikkan 1 Kg, untuk menaikkan suhu 1 Celcius, air massa 1 Kg, itu perlu kalor 4.200 Joule. Itu artinya. Ya. Nah, berarti kalau gini saya mau tanya, misalkan ya, tadi kan kita tahu bahwa kalau misalkan nih, air itu punya C 4.200 Joule per Kg Celcius. Es itu punya kalor jenis 2.100 Joule per Kg derajat Celcius. Nah, kalau misalkan seandainya air sama es kita panasin dengan Q yang sama, kira-kira siapa lebih cepat naik suhunya? Es. Air. S. S ya Pak. Es. Coba saya tanya, coba dipahami dulu ya. Air punya kalor jenis 4.200. Es punya kalor jenis 2.100. Seandainya kita panaskan air dan es bersamaan dengan panas yang sama. Kira-kira antara air dan es mana yang lebih cepat naik suhunya? S. S. Es. Siapa jawab es? Siapa jawab es? Jantio. Kenapa Jaya, Pak. Jantio es? Jantio kenapa es? Karena kalor yang dibutuhkan buat ganti wujud lebih dikit. Ganti wujud, naikkan suhu. Oh ya, naik suhu. Nah, naik suhu. Kenapa lebih dikit? Karena kalor jenisnya lebih kecil. Jadi kalau kecil, oke ya, betul ya, ya betul. Jawaban Jantio betul. Nanti yang paling cepat naik suhunya adalah es. Es ini cepat naik suhunya. Kenapa? Karena es itu perlu kalor sedikit untuk menaikkan 1 Celcius. Jadi kan kita punya air 1 Kg, 1 Celcius, dia bisa harus 4.200 Joule. Sedangkan kalau air 1 Kg, 1 Celcius, dia perlu 2.100. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita kasih kalor, misalkan Q-nya itu, misalkan 2.100, ya kan? Nah, berarti si es itu udah naik suhu berapa derajat? 1 Celcius kan? Ya, si es udah berapa derajat? 0,5. 0,5. Iya, 0,5. Berarti artinya apa? Artinya adalah bahwa es itu lebih cepat naik suhunya daripada air kalau kita kasih kalor yang sama. Artinya adalah kesimpulannya, kamu tulis ya, jika kalor jenis kecil, tanda panah, maka zat itu akan cepat naik suhunya.
Jika kalor jenis kecil, maka zat itu akan cepat naik suhunya. Jadi kalau kamu panasin air sama es itu, berarti nanti pasti es lebih cepat naik suhunya dibanding air gitu. Itu paham konsepnya ya. Jadi nanti kalau saya kasih teori nanti misalkan zat X kalau jenisnya sekian, zat Y sekian. Kira-kira kalau saya panaskan, kira-kira siapa lebih lama naik suhunya? Kamu harus tahu gitu, dari C-nya. Oke, nah itu yang C. Nah sekarang kita bahas kalor lebur L. Kalor lebur R. L, kalor lebur. Nah, ya S itu punya kalor lebur S itu adalah sekitar 336.000 joule per kg. Ya. Per kg. Berarti artinya apa? Bahwa untuk menaikkan menaikkan. Apa arti kalor lebur itu 336.000 joule per kg? Artinya apa? Bahwa S untuk menaikkan suhu delta T-nya 1 derajat Celcius dengan massa ya untuk bukan ini ya, sorry. Untuk meleburkan es massa 1 kg itu perlu kalor 336.000 joule. Itu arti kalor lebur. Apa arti kalor lebur? Banyaknya kalor untuk meleburkan zat gitu. Jadi kalau misalkan es punya kalor lebur 336.000 joule per kg, artinya apa? Bahwa untuk meleburkan 1 kg es itu perlu kalor 336.000. Berarti artinya apa? Jika kalor leburnya kecil, berarti apa artinya? Cepat melebur. Jika kalor lebur besar, nanti lama melebur. Silakan dicatat konsepnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, coba kita tes ya. Kita kasih soal. Kita tes dulu pemahamannya. Saya kasih soal. Yang bisa sebutin nama, jawab ya. Coba yang soal ini. Kasih alasannya ya, jangan asal itu. Bentar ya. Saya buat di grup aja lah ya. Saya buat di grup. Coba nomor 3 jawabannya apa? Nomor 3 jawabannya apa?
Pak, boleh coba? Silakan Jaya. Jawabannya Eh, apa? Kalau menurut saya jawabannya titik lebu S asinnya itu lebih rendah daripada titik lebu S. A, B, C, D, E? D, Pak, itu. Karena Karena titik lebu S asin lebih rendah daripada titik lebu S. Karena kalau dilihat di keterangan soalnya itu tertera bahwa masanya itu sama, tetapi es asin dalam wadah B itu lebih banyak mencair dibandingkan dengan es dalam wadah A. Sehingga dapat kita simpulkan itu titik lebu es asin lebih rendah, makanya lebih banyak mencair, Pak. iya, bagus. Betul ya, jawabannya D. Ya, betul. Ya, betul. Jadi di sini tuh, jadi ingat ya, artinya apa? Semakin banyak, semakin cepat zat itu melebur, itu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa zat itu memiliki kalor lebur yang sangat rendah. Makanya saya tadi bilang, kamu artikan arti dari titik lebur tadi. Jadi kalau titik leburnya rendah, berarti dia cepat melebur. Kalau tinggi, berarti dia lama melebur. Kalau jenisnya tinggi berarti lama naik suhunya, kalau rendah ya cepat naik suhunya gitu. Itu kamu harus pahami. Nanti soal-soal kayak gitu nanti harus bisa ya. Nah, itu soal pertama. Nomor 2. Yang bisa jawab lagi ya, sebut nama ya. Saya kasih nilai. Tapi harus ada alasannya. Coba ini. Siapa yang bisa? Permisi Pak, mau coba Pak. Oke. Jadi kan Pak, saat tangan kita ditetesi spiritus, tangan kita menyerap kalor, sehingga Tangan kita. menyerap kalor, Coba sehingga diulang. spiritus. Diulang. Jadi coba contoh ya. Ini pertanyaan kan gini, mengapa ketika tangan kita ditetesi dengan spiritus, tangan kita terasa dingin? Coba. Jadi kan tangan kita saat ditetesi spiritus, tangan kita menyerap kalor. Lalu karena itu spiritusnya menguap, sehingga karena kalornya sekarang yang menyerap kalor siapa? Apa Pak? Yang menyerap kalor siapa? Tangan kita. Masa? Ya, Me? Coba dipikir lagi, Carson. Pak, saya boleh coba, Amanda. Silakan, Amanda. Jadi, kalau misalnya tangan kita ditetesi spiritus, kan spiritus dia punya titik didih rendah, jadi dia cepat menguap. Lalu kalau misalnya perlu menguap, perlukan panas. Jadi tangan kita kan lebih panas daripada spiritusnya. Maka sang spiritus akan mengambil panas tangan kita, lalu akan menggunakan panas dari tangan kita itu kalornya untuk menguapkan si spiritusnya. Jadi tangan kita sehingga panas tangan kita diambil oleh spiritus untuk menguap. Dan tangan kita terasa dingin. Iya. Iya, betul. Itu jawabannya ya, betul. Amanda, betul. Jadi jawabannya gini, kenapa ketika tangan kita dikasih spiritus, itu tangan kita dingin? Kenapa? Gini, kan spiritus itu kan dia cepat menguap. Spiritus itu cepat menguap, cepat banget menguap. Jadi artinya dia hanya perlu kalor sedikit, dia udah menguap gitu loh. Jadi ketika tangan kita dikasih spiritus, itu kan spiritus cepat menguap. Benda zat menguap itu perlu panas. Jadi kalau kamu kasih spiritus ke tanganmu, nanti spiritus itu ambil panas dari tanganmu, gitu loh. Saya ulang ya, yang Amanda bilang betul. Jadi yang nyerap panas itu siapa? Spiritusnya ya, spiritus. Jadi gini, jadi ketika spiritus kasih tangan, nanti tangan terasa dingin. Kenapa? Karena kan spiritus itu cepat menguap. Artinya dia hanya perlu kalor sangat sedikit, dia udah bisa nguap.
Jadi ketika kita kasih ke tangan itu kan ada kalor. Jadi nanti spiritus tuh gampang nguap. Makanya spiritus tuh nyerap panas dari tangan kita sehingga tangan kita kehilangan panas. Jadinya terasa dingin. Itu alasannya. Yang Amanda bilang betul. Bisa ya? Oke. Terakhir, satu lagi. Yang bisa silakan jawab. Ini. Oke, yang silakan yang bisa. Ya, silakan. Pak, saya boleh coba? Siapa nama? Jaya. Iya. Coba Kalau Jaya. saya jawabnya, Coba ya sebentar Pak. Jaya. Jaya. Ya Pak. Nah, sebentar ya. Coba kasih teman yang lain dulu ya sebentar ya. Nanti kalau misalkan nggak ada baru Jaya ya. Oke Pak. Oke, coba teman yang lain dulu cepat. Kalau misalkan nggak ada yang lain baru kasih Jaya. Yang lain silahkan, karena kan Jaya udah dapat. Oh ya guys, yang lain guys. Nanti kalau misalkan kurang tepat jawabannya baru nanti jawab Jaya bisa. Permisi Pak, mau coba Pak. Ya, oke, silahkan Charleston. Jadi air Jawabannya dalam apa dulu? wadah Jawabannya apa dulu? B ya Kak. B ya Pak. B. B ya. Kenapa B, Charleston? Jadi karena itu air dan logam dua-duanya apa ya? Kalau melepaskan kalor bersama. Jadi kalor di air itu keluar ke udara dan juga kalor di logam juga keluar ke udara. Jadi sekaligus dua-duanya dingin. Jadi setengah-setengah gitu dinginnya. Oke, ada lagi? Kalau es asin tidak mencair karena ya suhunya terlalu dingin.